Saudara begini, coba ini keluarkan ayat 2. Saya pakai kesaksian saya. Kan firman Tuhan berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Perhatikan kata-kata ini, apa yang ada dalam hatimu. Siapa yang mengetahui hatimu? Maksudnya gini, himbauan ini untuk siapa? Seolah-olah untuk Tuhan ya. Tuhan tuh udah tahu, belum kau ucapkan minggu lalu gitu ya. Minggu lalu saudara mau ucapkan sekarang, Tuhan udah tahu. Berarti Tuhan udah tahu hatimu. Nah, maksud dari ayat ini adalah untuk mengetahui hatimu kita sendiri. Nah, kesaksian saya adalah begini. Ya, mungkin saudara anggap ini saya bersungut atau mengeluh gitu ya, dalam pelayanan gitu ya. Ada sih, timbul dalam hati, kok begini-gini aja? Ada itu. Saya selidiki hati saya. Seandainya, saya bayangkan nih, saya menjadi pendeta yang terkenal gitu ya. Wah, dipanggil sana-sini. Saya ngebayangin nih, apa masih Julius ada di sini ya? Belum tentu loh. Mengerti gak? Nah, saya coba gitu, bayangkan saya udah nerima nih. Atau dalam hal ekonomi. Saya juga sering ngomong sama Lucky, Ki, seandainya Tuhan pulihkan sampai 10 kali lipat, kira-kira apa yang hendak kamu lakukan gitu. Mungkin dia iseng kali, gua balas dendam kepada orang-orang yang dulu hina-hina gua. Ki, lama dong kalau gitu. Enggak sih, bercanda. So, nangkep ini. Mungkin hari ini kau terpuruk dalam keadaan ekonomi atau pelayanan. Coba saudara pegang ayat ini, membayangkan saudara udah diangkat naik ke atas. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hatimu? Saudara masih mau melayani hal-hal yang kecil? Terkenal. Pak Julius bisa melayani di ini. Waduh, saya tahun 2024, 2025 deh, kosong. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara nangkep ini? Saya sering tuh, wah Tuhan, kalau di sini dikirimin orang-orang kaya-kaya, waduh, istrinya cantik-cantik, saya ngebayangin gitu, wah jangan deh, bener ini, wah keren-keren gitu, wah nggak usah deh. Nah itu, saya selidiki hati saya, saudara juga harus seperti itu ya. Oke, nah saudara, jadi bangsa Israel jadi puter-puter 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena responnya yang salah. Dosa dari responnya adalah bersungut dan penyembahan berhala. Kita bahas satu-satu ya. Nah, lawan bersungut itu apa sih? Bersyukur ya. Coba keluarkan ini. Tuhan maunya saudara tuh bersyukur di dalam prosesnya Tuhan. Ini tangkap. Saya nggak tahu saudara mengalami hal apa, mungkin keterpurukan dalam berbagai hal. Nah, dalam prosesnya Tuhan, dalam menanti jawaban doa dari Tuhan, apa yang ada dalam hatimu? Ngomel, mulai curiga sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau terlalu rajin lagi. Mungkin responmu seperti itu, dan ternyata Tuhan mau di dalam padang gurun itu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ternyata mengucap syukur itu ada pelajarannya loh. Nanti saya kasih tahu ya. Saya sering katakan, mengucap syukur itu bukan karena segala sesuatunya baik. Itu saudara nggak usah belajar. Tetapi mengucap syukur karena saudara bisa melihat yang baik dari segala sesuatu. Mungkin menyeramkan, mungkin mengecewakan. Ini ada pelajarannya. Kita baca ini dulu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau apa? Dalam prosesnya Tuhan, lu mengucap syukur. Tapi namanya proses dan padang gurun itu kan gak enak. Kalau padang rumput enak. Betul nggak? Namanya padang gurun itu gersang, susah, pikul salib, pasti begitulah. Kok bisa Tuhan suruh saya mengucap syukur? Saya mau katakan, engkau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan melakukan kehendakmu. Kehendak Tuhan apa? Ini saya sering ulangi, apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu hari saya baca artikel bagus juga. Ceritanya dia hamba Tuhan, dan biasanya di akhir tahun itu mau menjelang Natal, dia punya satu kebiasaan berkunjung ke rumah orang tuanya, rumah nenek dari cucu-cucunya, nenek dari anaknya. Jadi anaknya tuh kalau kalau si hamba Tuhan ini sebagai bapaknya melihat anaknya itu senang gitu ya. Kalau kayak pulang kampung, ini ceritanya di Amerika, katanya mau pulang ke Ohio lewat jalan tol, perjalanan 650 kilo. Dia lihat anak-anaknya senang untuk pergi ke rumah neneknya, dia juga senang, ya. Nah, ceritanya dia naik mobil, setelah makan siang itu berangkat, dan di jalan tol itu tiba-tiba ini cerita ya di renungan, tiba-tiba dia melindas sesuatu, ceduk gitu. Wah, dia merasa ada sesuatu gitu ya. Tapi ya, dia jalan terus. Nah, menjelang malam itu, mungkin kurang lebih jam 8, keluar jalan tol untuk isi bensin. Begitu sampai di begitu sampai di pom bensin, dia keluar untuk isi bensin ya. Sebelum itu, waktu dia ngelindas sesuatu, dia udah merasakan ada yang aneh di dalam mobil, keadaan mobil itu, jalannya udah nggak seperti sebelum melindas sesuatu. Begitu mau isi bensin, dia keluar. Periksa-periksa lah. Dia terkejut, saudara tahu apa yang terjadi? Ban depannya itu dua-duanya gembos. Kalau, maaf ya, kalau nggak ada Roh Kudus. Aduh, padahal tadi udah doa. Kok bisa sih kejadian seperti ini? Dua-duanya lagi. Gembos di depan, ban depan. Ban serep cuma satu. Bisa ngomel nggak? Jawab yang jujur. Percuma ya doa. Tapi misalnya anak yang, tadi kan udah doa ya. Iya. Kenapa nih? Mungkin istrinya bilang, lu sih doanya asal-asalan. Bisa nggak? Jadi bersumut-sumut gitu ya. Tapi hamba Tuhan ini luar biasa. Dalam keadaan itu, dia bisa mengucap syukur. Untung di jalan tol waktu dia lindas sesuatu itu tidak terjadi kecelakaan. Saudara bisa bayangkan dua ban depan itu ngegila sesuatu, biasanya terjadi kecelakaan. Dan dia juga mengucap syukur. Ternyata nggak jauh dari pom bensin itu ada mobil derek, dan mobilnya bisa diderek ke bengkel yang terdekat. Dan dia mengucap syukur di malam seperti itu, bengkel kan tutup, ada bengkel yang buka. Jadi dia mengucap syukur nggak terus? Berapa kali dia mengucap syukur? Waktu dia lihat bannya gembos, dia mengucap syukur tidak terjadi apa-apa. Nggak jauh dari pom bensin ada mobil derek. Dia mengucap syukur untuk mobil derek itu. Dan minta diderek, cari bengkel yang terdekat. Dan dia mengucap syukur. Ternyata di malam hari itu, jam 9, kok ada bengkel yang masih buka. Nggak ada yang kebetulan. Kekuatan dari mengucap syukur itu begitu. Saudara ngerti nggak ya? Oke. Jadi Tuhan maunya saudara itu mengucap syukur. Saya pakai kesaksian saya ya. Di masa pandemi itu saudara lebih banyak ngomel atau bersyukur? Ayo dong, jujur, bersyukur, benar Bu. Oh, kena. Yang usahanya jadi mengalami kesulitan, bisa mengucap syukur nggak? Terus nggak bisa ibadah? Buat saya itu ya, pelayanan ya misalnya ke gereja itu ya, itu penyemangat hidup saya. Nah, saudara bisa bayangkan tiba-tiba tidak boleh lagi. Mungkin dalam hati saya timbul rasa, ya itu, bersungut, bisa nggak? Tapi saya mengucap syukur. Kenapa? Di masa pandemi itu, lebih banyak di rumah. Karena toko tutup, ibadah nggak boleh. Ada kali berapa bulan ya, 6 bulan itu. Saudara tahu saya mengucap syukur karena apa? Di masa pandemi itulah saya bisa ngutak-ngatik video yang direkam-rekam itu. Saya potong-potong, saya bagikan. Pertama di Facebook, terus ke YouTube. Nah, saya mengucap syukur dalam keadaan seperti itu, the power of kepepet saya keluar. Kalau enggak, sampai sekarang mungkin saya enggak share video-video khotbah saya bicara di depan orang sekian.
Dengan adanya pandemi, saya bisa membagikan video itu ke ribuan orang. Tangkap ini ya. Oke. Nah, saudara, berapa minggu lalu kita bahas ya, saya bahas tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ya. Siapa yang ikut doanya Tuhan Yesus sebelum dia membangkitkan Lazarus? Saudara masih ingat? Sebelum Tuhan membangkitkan yang mati, apa yang mati dalam hidupmu? Ekonomimu, hubungan keluarga, pelayananmu. Saudara mau dibangkitkan? Seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan saya ajarkan kan, berapa minggu, 2 minggu yang lalu. Saudara harus berdoa seperti Tuhan Yesus sebelum membangkitkan Lazarus. Saudara tahu? Ibu Erna tahu nggak? Oke, saya kasih clue-nya begini. Waktu saya belum menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saya kan berdoa. Doanya seperti apa? Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, Engkau mendengar doaku. Dan selalu mendengar doaku. Baru Tuhan Yesus bilang, hai Lazarus, keluarlah. Ikut saya nih. Jangan ikut saya, dan ikut kata Tuhan Yesus. Coba dikeluarkan ya, sebentar ya. Yohanes 11 ayat 41. Ya, yang tepat. Padahal saya ajarin ya di sini ya. Karena nggak diperhatikan, jadi waktu doa nggak teringat ini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, bangkitkanlah Lazarus. Begitu? Tidak kan? Dikatakan apa? Aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Nextnya ayat 42. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. 2 ayat ini saudara pegang. Saudara membangkitkan apa dalam kehidupanmu? Keterpurukanmu, rohanimu mungkin udah mati. Kenapa waktu saya masih jadi Kristen biasa-biasa saja, tiba-tiba saya selalu mengucapkan ini untuk membangkitkan iman saya bahwa Tuhan mendengar doa saya. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu ada ayatnya tertulis di Yohanes 11 ayat 41-42. Orang baca Alkitab aja nggak pernah. Waktu saya baca ini saya kaget. Loh, ini kan yang saya ucapkan 20 atau 30 tahun yang lalu. Waktu saya lagi ngebangkitkan iman saya, ngebayangin Tuhan lagi denger. Tangkap ini ya. Nah, saudara, saya yakin dalam hidup kita ini, kita mau bahagia ya. Mau cepat-cepat keluar dari prosesnya Tuhan, yaitu padang gurun. Saudara begini, ada orang ya, kemewahan, apalagi, yang bisa membuat dia bahagia.